Shalom semuanya, mari kita mulai hari ini juga dengan firman Tuhan. Jika kita membaca firman Tuhan di 1 Samuel, di situ ada seorang nama Elkana yang kita dapat lihat. Dan di situ dia mempunyai istri namanya Hana. Hana ini tidak mempunyai anak, jadi sebab itu dia merasa susah dan sudah lama dia berdoa untuk menerima anaknya. Setiap tahun dia pergi ke Yerusalem, masuk ke dalam bait suci, berdoa dan mempersembahkan bersama dengan suaminya. Setiap tahun dia terus-menerus berdoa untuk dikasih anaknya. Memang suaminya ini adalah seorang yang sangat manis, sangat baik kepada istrinya. Sampai dia berkata di ayat 8, lalu Elkana, suaminya, berkatalah kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dengan begitu, Elkana mau menghiburkan hati istrinya, akan tetapi Hana masih tetap ingin menerima anak. Sudah berapa lama dia bersusah hati karena tidak mempunyai anak laki-laki, dan sudah berapa lama dia berdoa kepada Tuhan, saya masih belum tahu. Akan tetapi setiap saat dia masuk ke dalam rumah Tuhan, terus dia berdoa. Ayat 9 juga berkata, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan dengan begitu dia berdoa dan berkata, tolong memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Begitu dia terus berdoa, akan tetapi di sana adanya Imam Eli. Mungkin kita tahu bahwa Imam Eli ini adalah bukan imam yang baik. Dia tidak menjaga anak-anaknya yang berbuat jahat di bait Allah dalam pelayanan. Saat dia bermain sama perempuan-perempuan yang melayani di dalam bait Allah pun, Eli ini tidak mencegah, tidak memarah, tidak menahan. Dan 1-2 pasal kemudian, saat ada perang, Eli sama anak-anaknya mati dalam 1 hari karena dikutuk oleh Tuhan. Sepertinya Eli ini adalah, kita tahu bahwa bukan seorang imam yang baik. Dan saat Imam Eli melihat Hana berdoa, tapi dia memikir bahwa perempuan ini sedang mabuk, jadi cuma bibir saja yang bergerak-gerak saja. Sampai dia berkata pada ayat yang 14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Begitu orang ini, walaupun dia adalah seorang imam, tapi tidak tahu apakah perempuan ini berdoa dengan susah hati atau dia mabuk. Tapi Hana berkata kepada dia, ayat yang 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur apapun, minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di depan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan durhaka, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara dengan demikian lama. Jadi Eli baru sadar, oh perempuan ini tidak mabuk, tapi dia berdoa. Ya, mungkin ada beberapa masalah, kesulitan dalam diri hatinya. Eli memang
Sepertinya tidak bertanya keinginanmu apa, masalahmu apa, ingin dapat apa, atau apa. Cuman dia berkata kepada Hana ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Begitulah Imam Eli berkata kepada Hana. Sejujurnya teman-teman, kalau kita ke gereja, atau kalau kita berjumpa beberapa hamba-hamba Tuhan, ada yang kita dapat merasa hormati, dan juga ada yang kita tidak suka. Jadi, kadang kita tidak bisa mau bergaul, kadang ada yang kita tidak bisa berbicara, ada juga kan? Saya pikir Elkana sama Hana mungkin dan kemungkinan besar mereka tahu siapa ini Nabi Eli dan bagaimana kehidupannya, bagaimana anak-anaknya berbuat jahat di rumah Tuhan, dan bagaimana mereka hidup dengan nakal, tidak takut akan Allah. Kalau begitu sering kita mempunyai hati, ya, jika orang ini tidak menjaga anaknya, tidak mengajar dengan baik-baik, bagaimanakah mungkin dia dapat mengajar kita dengan baik-baik? Apakah kita harus ikut dia atau tidak? Seperti keinginan dan pikiran manusiawi, pastilah kita bisa berpikir begitu. Sejujurnya kita semua begitu ya kan? Tetapi Hana ini berbeda. Ayat 18 dia berkata, sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Setelah dia mendengarkan kata Eli, tadi ayat 17 itu, langsung saja dia berkata, ingin mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu dia pulang, langsung makan, dan mukanya tidak muram lagi. Berarti, setelah dia dengarkan perkataan dari Imam Eli, semua segala kesulitan dalam hatinya sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi. Karena Hana mendengarkan kata Eli tidak sepertinya kata Eli sendiri, akan tetapi sepertinya firman Tuhan. Kita mempunyai pandangan yang menghakimi orang yang lain. Kita tahu bahwa kita tidak boleh menghakimi, akan tetapi sejujurnya di dalam diri hati kita, kita semua mempunyai hati yang menghakimi kepada orang-orang lain. Jika kita menilai orang yang tidak baik, kalau begitu biasa kita tidak mau mendengarkan daripadanya. Sebagai jemaat, kita tahu harus hormati firman yang disampaikan oleh hambanya, tapi saat kita melihat kesalahan daripada hamba-hambanya, kita sering tidak mau menerima apa yang dia berkata kepada kita. Memang, jika ada seseorang hamba-hamba Tuhan yang tidak berperilaku baik atau adanya korupsi, ada yang berbuat salah, itu tidak baik. Akan tetapi apa yang saya mau sampaikan, sikap hati kita yang menerima firman Tuhan. Hana sama Elkana tahu Imam Eli ini adalah bukan imam yang baik, bukan hamba Tuhan yang baik. Akan tetapi saat dia membawa firman Tuhan, atau saat dia berbicara sesuatu untuk pengantar, sebagai pengantar Tuhan kepadanya, Hana menerimanya sepertinya firman Tuhan, dan mukanya tidak muram lagi. Ini yang mengagumkan saya. Jadi Bapak Ibu, inilah hati jemaat-jemaat Kristen harus mempunyainya. Saat kita mendengarkan firman, saat kita membaca Alkitab, sering kita tidak terima dan tidak percaya karena ini sudah jauh berbeda dari keadaan kita, dan
perasaan kita, dan pikiran kita. Kalau begitu, walaupun ada firman Tuhan terdengar kepada telinga kita, tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Jika firman Tuhan tidak masuk ke dalam hati kita dan tidak bisa bertempat di dalam hati kita, bagaimana dia bisa bekerja kepada kita? Walaupun firman Tuhan yang kita dengar oleh hamba-hambanya, jika hamba ini tidak dapat dipercayai atau hamba ini tidak orang yang tidak kelihatannya baik, tetapi jika firman yang disampaikan kepada kita adalah sesungguhnya firman Tuhan, firman sendiri itu yang kita harus terima. Firman itu kita harus tinggikan dan utamakan dan terima kepada kita. Dan saat kita membaca Alkitab pun bersama-sama, banyak firman Allah yang kita tidak bisa percaya. Secara teori, secara pikiran, kita tahu bahwa firman ini kita harus percaya. Tapi sejujurnya kita tidak bisa percaya semuanya, kan? Ingat, Hana ini setelah dengar kata dari Eli, langsung saja dia keluar lalu mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saat dia mendengarkan kata Eli, dia tidak menganggap kata dari seorang yang nabi atau imam yang tidak baik, tetapi dia percaya Tuhan menggunakan mulutnya dan menyampaikan firman kepadaku. Jadi daripada imam itu, dia percaya Tuhan yang sedang berbicara kepada dia sendiri melalui hambanya. Jadi teman-teman yang Tuhan kasihi, saat kita menghadapi firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, inilah sikap yang Tuhan mencari kepada kita. Jika ada firman Tuhan, apapun berbicara kepada kita, kita selalu mempunyai hati yang melawan. Tapi mari, pada hari ini kita memundurkan diri. Mari kita menyangkal diri dan mengosongkan diri dan coba percaya firman Tuhan dulu. Apapun dia berfirman kepada kita melalui kitab suci, mari, walaupun kita tidak bisa mengerti, coba kita terima dulu. Walaupun kita tidak bisa paham, coba kita percaya dulu. Kalau begitu, pekerjaan Allah yang luar biasa akan terjadi kepada kita. Setelah Hana keluar, mau makan dan tidak muram lagi, ayat yang 19, langsung saja dia dapat apa? Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. 20. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Inilah saatnya dan inilah cara bagaimana Hana dapat anak laki-laki namanya Samuel, nabi yang sangat terkenal dan luar biasa melayani di Israel pada zamannya. Jadi teman-teman, seperti Hana, saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengar dan menerima sebagai sesungguhnya firman Tuhan. Mari kita semua pada hari ini juga, kita berpikir, ya firman Tuhan adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Saat dia berfirman sesuatu kepada kita, di sana ada kuasa, di sana ada janjinya, di sana ada belas kasihannya. Mari kita menyangkal pikiran kita, minggirkan pikiran perasaan kita, dan percayanya. Kalau begitu, pekerjaan yang luar biasa terjadi kepada Hana, bisa terjadi kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom.